anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang terhormat Bapak Yazid selaku guru agama di kelas 2 dan teman-teman yang lain. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini melakukan presentasi bab 2 oleh tugas agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rakib Bani Alwi. Nama saya Muhammad Al-Malik Ibrahim. Saya Rifki Sepuluh. Saya Kini Bidaya. Saya Sabar Saputra. Nama saya Fadil Kalmata. Nama saya Muhammad Rizky Febrian. Sejadinya kami di sini akan mempresentasikan sebuah hasil rangkuman kami terkait bab 2 yaitu etos kerja. Kesuksesan merupakan tujuan semua orang dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesuksesan, maka dibutuhkan etos kerja yang besar sesuai dengan kesuksesan yang diinginkan oleh orang tersebut. Etos kerja merupakan hal yang diridhoi Allah serta hasilnya yang diberkahi. Berikut ayat perintah tentang etos kerja Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satulraduna ila 'alamil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 1. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bekerja karena Allah akan melihat pekerjaanmu dan akan memberikan penghargaan atas pekerjaan yang kamu lakukan. Selain itu, Rasul dan orang yang mukmin akan melihat pekerjaan yang kamu lakukan. Orang yang produktif dalam melakukan kebaikan dan menjauhi larangan yang diperintahkan Allah, maka akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kebaikan dibalas kebaikan dan juga dia akan dibalas keburukan. Isi dan kandungan At-Taubah surat ke-9 ayat 105 yang pertama, bersedekah, berzakat, serta memperbanyak amal soleh bagian umum bertobat. Kedua, perintah untuk melakukan amal soleh. Ketiga, penegasan setiap manusia akan dikembalikan ke akhirat sekecil apapun amal yang dikerjakan. Keempat, perintah kepada manusia agar melakukan semua hal secara maksimal sehingga memiliki karakter yang positif. Kelima, penegasan bahwa Allah akan memberikan pahala berlipat ganda tanpa mengurangi pahala yang memberikan contoh atau mencontoh. Enam, peringatan yang keras bagi orang-orang yang melakukan larangan serta nantinya amal dan apa yang mereka perbuat akan diberikan kepada Rasul dan kaum muslimin. Kemudian diberi balasan sesuai kadar amal. Selanjutnya perilaku yang mencerminkan, yaitu memperbanyak amal soleh, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, selalu meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, menyiapkan bekal untuk di akhirat nanti dan menumbuhkan motivasi untuk berbuat kebaikan. Hadis tentang etos kerja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seseorang di antara kalian mencari kayu bakar seikat di atas punggungnya. Itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seorang, lalu orang itu memberinya atau menahannya. Tidak memberi. Hadis riwayat Bukhari. Isi dan kandungan hadis. Penegasan bahwa perbuatan meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Penegasan tidak ada pekerjaan yang hina kecuali dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Perintah bahwa setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk menghidupi dirinya atau keluarganya. Islam mengajarkan umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam menata hidupnya sehingga hidupnya menjadi mulia dan sukses. Mengambil kayu bakar merupakan pekerjaan yang mulia dibanding minta-minta.
Dalam pandangan Islam, etos kerja tidak hanya untuk memeriahkan diri, tapi juga untuk amal soleh yang memiliki nilai ibadah yang luhur di sisi Allah. Prinsip-prinsip etos kerja dalam pandangan Islam untuk seluruh aktivitas dilakukan karena rasa syukur dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menetapkan sasaran atau hasil kerja di dunia maupun di akhirat. 3. Berkarakter al-qawi, dapat diandalkan serta memiliki kondisi sentimental. Berkarakter dalam al-qawi, berintegrasi, jujur dan dapat dipercaya. Memiliki karakter kerja yang keras dan tanpa menyerah. Memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Manfaat etos kerja. Menurut riwayat Baihaqi, empat prinsip etos kerja yang diamanatkan Rasulullah. 1. Bekerja secara halal. 2. Bekerja demi menjaga diri. 3. Bekerja untuk kewajiban dalam menafkahi keluarga. 4. Bekerja untuk meringankan beban hidup orang lain. Proses pembiasan sikap etos kerja. Pertama adalah berlatih disiplin dalam waktu dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Yang kedua adalah menanamkan keikhlasan, kejujuran, dan biasa pantang menyerah dan kreatif. Yang ketiga adalah memiliki kepercayaan diri untuk menumbuhkan karakter positif. Yang keempat adalah menanamkan dalam diri bahwa yang merupakan amanah. Yang kelima adalah bertanggung jawab dan berani menghadapi tantangan. Yang keenam, dapat hidup hemat dan efisien serta menghindari sikap foya-foya. Yang ketujuh, memiliki jiwa kepemimpinan dan kompetisi. Yang kedelapan, hidup mandiri dan tidak pernah merasa puas dalam menuntut ilmu. Yang kesembilan, memperhatikan kesehatan dan rajin berolahraga. 10. Meningkatkan sikap solidaritas terhadap sesama. Dan yang terakhir, memiliki semangat perubahan, inovatif, dan memiliki jiwa wirausaha. Karena kami sudah membacakan materi, apabila ada pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan, boleh ditanya sekarang. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Tidak ada ya? Baik, mungkin karena sudah saya tanyakan dan tidak ada yang menjawab, mungkin bisa saya tutup saja presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait etos kerja pelajaran agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum